الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم اهدنا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ini masih terus-menerus memberikan kepada kita taufik sehingga kita masih bisa mengikuti kajian tadabbur Al-Quran kita ini, yang mudah-mudahan insyaallah ini menjadi satu amal saleh bagi kita pada hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan berterima insyaallah. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua insyaallah istiqamah di atas petunjuknya, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan iman dan bertemu dengan beliau di telaganya serta bertetangga dengan beliau insyaallah di Jannatul Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sekalian rahimakumullahu jami'a, malam ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita di surah Hud, yang akan kita mulai dari ayat yang ke-31. Baik. Di ayat kita sebelumnya, ketika kita masuk kepada kisah Nuh alaihi salam, yang merupakan kisah Nabi pertama yang diangkat Allah dalam surah ini, ketika Nuh mulai mendakwahkan tauhid terhadap kaumnya sendiri, maka secara cepat kaumnya menolaknya, yang secara khusus tokoh-tokoh mereka yang disebut Allah dalam Al-Quran al-mala'. Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Dan para orang-orang besar terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam, itu mereka tolak secara mentah-mentah dengan empat alasan, seperti yang sudah kita tengok di ayat yang ke-27. Kata mereka yang pertama adalah, ma naraka illa basyarum mithlana. Kau ini adalah manusia sama dengan kami. Nah, mereka permasalahkan pribadinya. Kemudian yang kedua, wa ma naraka tab'aka illa alladhina hum aradhiluna badir ra'i. Mereka permasalahkan pengikut-pengikutnya, bahwa pengikut-pengikutnya adalah aradhiluna, orang-orang rendahan. Orang-orang rendahan yang secara ekonomis sangat rendah, fuqara. Kemudian kata mereka lagi sebagai bentuk penolakan mereka yang ketiga, wa ma nara lakum alaina min fadlin.
Kalian ini sama sekali tidak punya kelebihan atas kami. Baru yang keempat, tuduhan mereka, bal nadhunnukum kadzibin. Ya, bahkan kami yakin sekali kalian ini adalah melakukan kebohongan atas nama Tuhan. Kira-kira begitu. Ini 4 alasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka menolak kerasulan Nabi Nuh alaihissalam. Dan di ayat yang ke-28 Bapak sekalian sampai kepada ayat yang terakhir kita pelajari, ayat yang ke-30, semua dari 4 perkara yang menjadi penyebab ya tidak berimannya mereka kepada Nuh alaihissalam itu diberikan jawaban oleh Nuh atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, atas bimbingan Allah kepadanya. Yang pertama, jawaban Nuh alaihissalam, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi fa ummiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apa pendapat kalian bila aku betul-betul di atas kebenaran yang jelas datang dari Tuhanku dan telah mengaruniakan kepadaku rahmah kenabian seperti yang sudah kita jelaskan sekalian dari sisinya. Tapi fa ummiyat alaikum, tapi ini dibutakan kepada kalian. Ya. Apakah kami akan memaksa kalian ya terhadap ya penjelasan itu sedang kalian benci kepadanya? Baru dijelaskan oleh Nuh, ya qaum la as'alukum alaihi mala. Apa yang kusampaikan ini tak kuminta kepada kalian upah. Karena yang akan memberikan upahku adalah Allah. Itu satu. Yang kedua, permintaan kalian agar aku mengusir dari majelisku orang-orang yang kalian anggap rendah, tidak punya kedudukan, bukan yang perlu dihormati. Itu juga tidak aku akan lakukan. Permintaan tersebut karena permintaan itu adalah permintaan zalim. Karena itu terakhir sekalian, secara khusus dalam masalah permintaan mereka yang mendesak Nuh alaihissalam untuk mengusir ya dan tidak duduk bersama mereka dari kalangan orang-orang lemah yang mereka pandang lemah tentunya pada saat itu, Nuh berhujjah dengan mengatakan, wa ya qaum, wahai qaumku, may yansuruni minallahi in tarattuhum. Siapa nanti yang akan menjadi penolongku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kezaliman yang kulakukan atas permintaan kalian untuk mengusir orang-orang yang kalian pandang lemah. Seandainya aku ikuti keinginan kalian mengusir mereka orang-orang yang lemah itu, karena kalian pandang hina dan kalian tidak mau duduk bersama mereka. Sementara ini adalah perbuatan kezaliman di hadapan Allah. Siapa di antara kalian yang mampu menolongku di hadapan Allah untuk membebaskanku dari kesalahan ini? Ya, afala tazakkarun. Maka di ayat yang ke-31, ayat kita malam ini sekalian, ini ayat ini merupakan bantahan Nabi Nuh alaihissalam ya menyangkut dalih kaumnya yang ketiga.
yaitu menilai beliau bersama pengikut-pengikutnya ya yang dihinakan oleh kaumnya tadi itu tidak memiliki kelebihan apapun, baik kedudukan, harta benda, kekuatan gaib dan sebagainya. Maka Nabi Nuh dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab ya tuduhan-tuduhan mereka tersebut dengan ucapannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala aqulu lakum 'indi khazainullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya sekalian untuk membantah tuduhan-tuduhan keji mereka terhadap Nuh, ya, tentang kebersamaannya dengan orang-orang yang lemah ya dalam mata dan pandangan kaumnya. Kata Nuh alaihissalam, wala aqulu lakum, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, ya, dan aku tidak pernah mengatakan kepada kalian, indi khazainullah, ya, ada padaku gudang-gudang rezeki. Ada padaku gudang-gudang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Khazainullah. Sehingga aku mampu ya membagikannya menurut wewenang. Jadi itu yang pertama. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, aku tidak pernah ya mengatakan kepada kalian bahwa khazainullah itu ada dalam genggamanku, ada dalam wewenang. Itu yang pertama, Pak. Sehingga bila itu ada dalam wewenangku, maka aku akan punya kelebihan dari kalian dan tidak mempermasalahkan pribadiku. Ya. Karena itu Nuh alaihissalam mengatakan, wala aqulu lakum indi khazainullah. Sebab itu di tangan Allah Subhanahu wa taala Dia berikan hal tersebut kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia tahan juga kepada hambanya yang Dia kehendaki pula. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Karena itu aku ini ya tidak ada kelebihannya dari kalian. Sama dengan kalian. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini bantahan dan sekaligus pengakuan. Nah, karena dari sini sekalian kaum Nuh dan kaum nabi-nabi yang lain dalam bantahan-bantahan mereka yang kita tengok sekalian diangkat oleh Al-Quran, menganggap bahwa seorang nabi pilihan itu ya kan harus menurut pandangan mereka itu yang punya kelebihan dari mereka. Harus lebih kaya dari mereka. Itu pandangan-pandangan buruk mereka. Sehingga rata-rata para anbiya ketika menjawab bantahan-bantahan itu, ya kan,
selalu mereka dibimbing dengan ucapan wala aqulu lakum indi khazainullah. Baik, itu yang pertama. Wala a'lamul ghaib. Dan aku juga tidak pernah mengatakan bahwa aku ini tahu tentang yang gaib. Itu kata Nuh alaihissalam. Aku tidak tahu tentang yang gaib. Karena yang gaib itu, kalaupun aku tahu, itu berkat pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepadaku melalui malaikat-malaikatnya. Dan apabila aku ingin mengetahui satu yang gaib, tetap aku masih memerlukan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Nah, jadi dari sini sekalian bisa juga kita katakan bahwa pandangan kaum Nabi Nuh dan nabi-nabi dan kaum-kaum nabi yang lain juga menguatkan bahwa mereka menganggap seorang nabi itu ya harus punya kelebihan dari mereka agar mereka beriman kepadanya. Yang salah satu kelebihan itu mereka harus yakini bahwa nabi yang diutus kepada mereka itu tahu tentang yang gaib. Nuh mengatakan, aku tak tahu tentang yang gaib. Itu yang kedua. Kemudian wala aqulu inni malak, dan aku pun tidak pernah berkata kepada kalian bahwa aku ini adalah malaikat. Aku ini adalah manusia biasa seperti kalian yang harus makan, harus minum, ya, harus berbaur dengan manusia lain, menikah, tidur dan sebagainya. Yang semua itu tidak disifati oleh malaikat. Ya. Tidak disifati oleh malaikat. Aku ini sama dengan kalian. Bahkan sekalian di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kata Allah, kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka semua ya sungguh memakan makanan, la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, dan juga berjalan-jalan di pasar-pasar kalian. Nah, jika malaikat seorang nabi itu tentu kalian tidak akan bisa melihatnya dan tidak akan bisa mencontohnya. Nah, karena itu wala aqulu inni malak. Aku tidak pernah mengatakan kepada kalian kalau aku ini malaikat. Yang keempat sekalian, wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku pun juga tidak pernah mengatakan menyangkut orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan kalian. Lilladzina tazdari a'yunukum. Aku tidak pernah mengatakan kepada orang-orang yang kalian pandang rendah ini, la yu'tiyahumullahu khaira, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kalian, kepada mereka. Ya. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira. Tak pernah kukatakan kepada mereka seperti itu. Kenapa? Allahu a'lamu bima fi anfusihim, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih mengetahui yang ada pada diri mereka.
Ya. Hanya Allah yang tahu apa yang ada pada diri mereka. Boleh kalian pandang remeh mereka, kalian pandang hina mereka, tapi aku tidak akan pernah mengatakan kepada mereka bahwa Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Sebab yang tahu tentang urusan mereka, urusan diri mereka itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nuh, qala Allah, inni idzan, sesungguhnya aku, idzan, ya, apabila, gitu ya, kalau ditafsirkan ayat, sesungguhnya aku apabila mengatakan kepada orang-orang yang kalian pandang lemah bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kalian. Sesungguhnya bila kukatakan itu kepada orang-orang yang kalian pandang lemah, idzan laminal zalimin, pastilah aku termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Inilah sekalian bantahan Nabi Nuh alaihi salam atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sehingga mereka tidak bisa menjawab dan tidak bisa lagi membantah ya apa yang dikemukakan Nuh alaihi salam. 4 alasan mereka menolak kenabian dan kerasulannya. 4 juga cara Allah Subhanahu wa taala membimbing Nuh untuk membungkam ya tuduhan-tuduhan dan alasan-alasan mereka. Karena itu seperti yang sudah sama-sama kita ketahui sekalian bahwa Nuh alaihissalam sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an mendakwahi kaumnya ya selama 950 tahun. Ya, selama 950 tahun. Seperti disebutkan di dalam surah Al-Ankabut. Dan yang lain-lain sekalian. Maka setiap itu pula mereka membantah dan setiap mereka mengemukakan alasan-alasan penolakan mereka, setiap itu pula Nuh alaihissalam ya menyanggah dan membantah alasan-alasan mereka. Sehingga tak pernah mereka punya kesempatan untuk mengalahkan Nuh dalam segi hujjah. Akhirnya karena memang mereka sudah tidak mungkin menghadapi Nuh ya dengan hujjah-hujjah mereka, tidak akan mungkin terkalahkan Nuh dengan hujjah-hujjahnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan sekalian, baliklah mereka kepada kebiasaan lama. Ya, baliklah mereka kepada kebiasaan lama. Apa kebiasaan lama itu? Mereka akan datang dan berkata kepada Nuh, qalu ya Nuh. Mereka berkata kepada Nuh, ya Nuh. Yang 34 kali nama Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran, seperti yang sudah kita jelaskan sekali. Kata mereka kepada Nabi Nuh, hai Nuh alaihi salatu wassalam, qad jadaltana, sesungguhnya engkau telah berbantah dengan kami, telah menjidal kami. Qad jadaltana fa aktsarta jidalana, dan engkau telah memperpanjang bantahan-bantahanmu terhadap kami. Karena memang 950 tahun selalu ada bantahan-bantahan
yang dikemukakan oleh kaumnya, yang juga dibantah oleh Nuh atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Qad jadaltana fa aktsarta jidalana. Engkau terus-menerus membantah kami, menjidal kami. Ya, dan telah panjang engkau membantah kami. Ya, sepanjang waktu dan masa Nabi Nuh mendakwahi mereka. Karena memang sudah tidak ada lagi cara yang mereka ingin kemukakan sekalian, maka mereka balik terhadap apa kita bilang kaji lama, kalau kita bilang alasan basi yang biasanya dikemukakan oleh mereka yang kalah, yang tak punya hujjah. Apa mereka bilang? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami wahai Nuh. Bima ta'iduna, apa yang selalu engkau ancamkan kepada kami bila kami tak mau mengikutimu. Datangkanlah sekarang. Tak perlu lagi banyak-banyak bantahan antara kami dengan kamu. In kunta minas sadiqin, kalau engkau benar-benar termasuk dari orang-orang yang jujur dalam penyampaianmu, dalam dakwahmu, dalam agamamu, ya, sebagai utusan menurut ya dakwaanmu. Cobalah kau buktikan itu. Inilah kita bilang sekalian, ya, mereka lari kepada alasan-alasan lama yang basi. Yang itu selalu menjadi alasan kita tengok dari kaum-kaum pembangkang terhadap para anbiya. Bila mereka sudah tidak bisa lagi membantah dan mengalahkan hujjah-hujjah para anbiya, maka permintaan terakhir mereka adalah fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Ya sudah, kalau memang engkau merasa engkau seorang rasul dalam kebenaran, dalam risalah dan dakwahmu, tunjukkanlah sekarang. Buktikanlah sekarang apa yang selalu engkau ancamkan kepada kami dari siksa Tuhanmu bila kami tak mengikutimu. Ini kaji lama, Pak. Karena sebagaimana yang sudah kita ketahui sekalian, ya, Nabi Nuh alaihissalam di masa yang panjang seperti itu, berbagai macam cara, ya, dia dakwahi kaumnya. Yang seperti dijelaskan di surah Nuh, ya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Siang malam. Kadang dia datangi mereka di malam hari, kadang di siang hari. Tapi juga tidak ada pengaruhnya sekali. Bahkan kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka tutup telinganya. Bukan hanya mereka tutup telinga, wastaghshaw thiyabahum. Mereka telungkupkan mereka sekalian. Ya, mereka mereka balutkan, ya, kain-kain mereka, pakaian-pakaian mereka ke tubuh mereka, menunjukkan, ya, jauhnya mereka dari petunjuk yang disampaikan oleh Nuh alaihissalam. Kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Terus menerus mereka dalam keingkaran dan keangkuhan. Tak berhasil itu, apa kata Nuh? Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Terkadang aku dakwahi mereka di tempat terbuka,
Dan terkadang aku dakwahi mereka secara diam-diam, rumah ke rumah, individu per individu, orang ke orang. Jadi segala macam cara sekali dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya, ya, dalam tempo 950 tahun. Walau di situ dalam masa 950 tahun itu menjadi perdebatan di kalangan ulama, apakah 950 tahun ya dalam setiap tahun itu terdiri dari 12 bulan sekalian, atau apakah 950 tahun itu dihitungkan dia kepada kepada musim yang terkenal dengan 4 musim, ya, faslul syita, faslul rabi', ya, faslul saib, faslul kharif, yang 4 musim nih. Apakah ini yang menjadi acuannya? Ya, 950 tahun ini adalah salah satu perdebatan yang panjang ya di kalangan ulama kita, Pak, sekalian. Tapi Al-Qur'an mengatakan 950 tahun. Ya, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan segala macam cara dia lakukan. Seperti yang dijelaskan dalam surah Nuh menurut pengakuannya sendiri di hadapan Allah. Tapi tidak berpengaruh sedikit pun ya dakwah itu kepada mereka sekalian. Baik. Di ayat yang ke-32 nih, sekalian, ayat yang ke-32 nih. Al-Imamul Qurtubi rahmatullahi alaih dan ulama-ulama kita semua sekalian mengatakan yang kira-kira makna ucapan beliau, jidal, berdebat, ya, berdebat sekalian. Laisa mazmuman 'alal itlaq, kata beliau. Maksudnya, debat itu tidak semuanya tercela. Ya, berdebat itu tidak semuanya tercela. Ada saatnya debat itu terpuji. Ya, ada saatnya perdebatan itu sangat terpuji. Bahkan sangat kita perlukan untuk menjelaskan yang hak dan menjelaskan yang batil. Yang terkadang untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, itu perlu debat. Memang ada debat yang salah yang diancam dalam hadis kan, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui sekalian. Rasulullah SAW mengatakan, man ta'allamal ilma liyumariya bihis sufaha. Siapa orang yang menuntut ilmu yang tujuannya adalah untuk berbangga-bangga di hadapan orang-orang yang bodoh, yang tak tahu apa-apa. Au liyujadila bihil ulama, atau dia pelajari ilmu untuk menyanggah, mendebat para ulama, orang-orang berilmu. Atau wayasribu bihi wujuhun nas, atau dia lakukan debat itu ya yang menjadi dorongannya menuntut ilmu agar mata orang tertuju kepadanya, sehingga dia punya nama masyhur, terkenal. Itu tujuan dia menuntut ilmu sekalian, dan supaya bisa berdebat. Liyasrifa bihi wujuhun nas ilaih, kata Nabi sallallahu. Barang siapa yang tujuannya seperti itu, kata Nabi SAW, lam yurih raihatal jannah. Dia tidak akan merasa dan tidak akan mencium baunya surga. Alhamdulillah. Tapi terkadang debat itu
menjadi satu pilihan. Bahkan Quran pun mengatakannya, Pak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadilhum, jidal mereka, debat mereka, tentu dengan cara yang terbaik. Karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih, berdebat itu tidak mutlak tercela, Pak. Tapi ada saatnya dia terpuji. Apalagi seperti yang kita katakan, terkadang ada saatnya untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia ini itu lewat debat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering didebat oleh orang-orang Yahudi. Satu ketika Nabi SAW ditanya, didebat oleh seorang Yahudi. Apa kata mereka? Ya Muhammad. Tanpa adab mereka, ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau mengatakan, berkeyakinan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Fa'ainan nar. Kalau surga yang engkau yakini itu luasnya seperti luas langit dan bumi, di mana lagi posisi neraka? Itu ya. Di mana posisi neraka kalau demikian? Tapi dijawab oleh Nabi SAW dengan bantahan yang membuat lawan debatnya itu mati kutu. Tak bisa mengungkapkan apapun, hanya bisa diam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ja'al lailu, aina an-nahar?" Bila sudah tiba waktu malam, kemana perginya siang itu? Nah, ini debat, Pak. Ya, ini debat namanya. Dan di sini diperlukan untuk bantahan, ya, yang membungkam lawan. Sehingga apa yang mau kita sampaikan, itu bisa masuk kepada akal yang belum memahami kebenaran. Masuk kepada akal mereka yang belum memahami kebenaran. Ada kadang-kadang itu lewat debat. Baik. Juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga didebat oleh orang Yahudi. Mereka mengatakan, Ya Muhammad, anta taz'um bi anna an-nasa fil jannati ya'kuluna wa yashrabun. Engkau mengatakan terus-menerus bahwa orang di dalam surga itu nanti akan ada makan dan minum di sana. Akan ada makan di sana. Mereka, kalau memang di sana ada makan dan minum, kemana semua? Ya, pergi kotoran-kotoran yang mereka makan dan minum. Ini salah satu bahan perdebatan yang didebatkan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi, Pak. Tapi Nabi SAW sebagai seorang Nabi, ya, membalas debatan itu dengan bantahan yang masuk akal. Kata Nabi SAW, dan ini salah satu keindahan surga sekalian, di sana ada makan dan minum, tapi bukan makan minum karena kita lapar. Ya, tapi dia adalah nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati. Karena di situ dalam surga la yataghawwatun. La yatabawwalun. Dalam surga itu tidak ada maaf kencing, tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil. Tidak ada buang angin. Tapi kemana perginya makanan itu, kata orang Yahudi?
Jawaban Nabi SAW mudah saja, Pak. Di dalam surga itu betul penduduk surga akan makan dan minum sepuas mereka. Dengan berbagai macam ragam makanan. Dan tidak akan ada kenyang. Setiap mereka telah kenyang dari satu makanan, muncul makanan yang lain masih bisa menampung. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, cukup penduduk surga itu yatajassa'un. Jasa itu Pak, apa itu? Yang itu maknanya. Tapi bahasa kita apa tuh Pak? Abu Ahmad. Sendawa ya. Iya. Di dalam surga itu nanti kata Nabi SAW, ya, bila penduduk surga sudah kenyang dan mereka masih ingin menikmati makanan, cukup mereka bersendawa. Begitu keluar, dan kata Nabi yang keluar tuh rihun karihil misk. Bukan mabuk orang dibuatnya, tidak. Tapi yang sendawa mereka tuh ya merupakan hembusan angin, rihul misk. Ya, beraroma misk. Subhanallah. Udah, dengan itu ya sekali mereka bersendawa, perut mereka kosong. Dan mereka bisa memakan makanan lain-lain. Artinya tidak ada kencing, maaf, dan tidak ada buang air besar. Subhanallah. Itulah surga, Pak. Begitu Nabi SAW menjawab debat mereka, Pak. Nah, makanya kata siapa tadi, Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa debat itu ada kalanya diperlukan. Satu kisah juga yang menarik dalam masalah debat nih, Pak, yang diungkapkan para ulama ketika menjelaskan ayat ini, yaitu kisah dari Al-Qadi, ya, Abu Bakar Al-Baqilani, Al-Imam rahimahullah. Ketika dia mendapat tugas ya untuk semacam dakwah ya kan ke Malikur Rum, Raja Rum di masanya. Begitu dia datang ke istana raja tersebut, ya, sebelum masuk ke ruangan khusus sang raja, ada di sana pintu, ya. Yang pintu itu sekalian, bagian atasnya itu, bagian atas pintu itu mereka rendahkan. Artinya setiap orang yang masuk, ya, suka atau tidak suka, terpaksa atau tidak terpaksa membungkuk, seolah-olah rukuk kepada raja. Syaitan. Ya. Jadi Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani, dia tahu maksud dari dibuatnya pintu ini, agar dia dan kaum muslimin ketika masuk ke hadapan raja itu melalui pintu tersebut dengan membungkuk dan sekaligus itu tunduk rukuk kepada sang raja. Apa yang dia lakukan? Ini debat. Jadi dia balik arah. Bagian belakang dia ini, ya kan? Jadi dia masuk. Kalau bahasa kami menunggingi raja, Pak. Dia tidak masuk dengan seperti rukuk sebenarnya, tapi dia putar, dia bahagian belakang dia ini ya apa namanya itu? Membungkuk, tapi menunggingi raja. Dan raja marah dengan itu. Tapi karena dia tamu, tidak boleh diganggu. Begitulah ya kalau orang pandai debat. Seperti Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Jadi dia tunggingi raja tuh. Dia masuk.
dari pintu tersebut. Duduk, ya, duduk di apalah kita bilang di ruangan di majelis sang raja tersebut. Di hadapan beliau, nah, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agamanya, ya, duduk. Yang mereka panggil dengan baba gitu ya. Baik. Pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Ya, sambil bercanda, beliau bertanya kepada rahib-rahib tersebut. Kalau bahasa kita, kaifal ahal, kaifal aulad. Apa kabar dengan istri-istri kalian dan anak-anak kalian, gitu kan? Marah raja. Ya, marah raja dengan candaan itu dan mengatakan kepada Abu Bakar Al-Baqilani bahwa di agama kami rahib-rahib itu ya tidak nikah, tidak punya anak, tidak berketurunan. Itu pembelaan sang raja kepada rahib-rahib. Apa kata Abu Bakar Al-Baqilani? Ya subhanallah. Bagaimana kalian mengkultuskan rahib-rahib kalian bahwa mereka tak beranak, tak menikah, tak berketurunan. Sementara kalian tuduh ya Allah sang pencipta itu beranak dan berketurunan. Nah, begitu ahli-ahli debatnya, Pak, ya memancing musuhnya ya sehingga muncul kemarahan dan tidak bisa mengungkapkan apapun atas ucapan itu. Tapi sang raja ternyata tidak mau kalah. Tak mau kalah juga dia, tidak mau dia dijatuhkan oleh Abu Bakar ya Al-Baqilani rahimahullah. Apa dia bilang kepada Abu Bakar? Kepada Islam. Nabi-nabi yang kalian percayai itu, khususnya Nabi Muhammad tentu, yang kalian percaya itu, dalam sejarah perjalanan hidupnya, pernahkah dia berperang? Kata Abu Bakar, betul, dia berperang. Dan banyak peperangan yang dia lakukan. Kata sang raja, pernah tidak dia kalah dalam peperangan? Abu Bakar Al-Baqilani menjawab dengan jujur, betul. Dia pernah kalah dalam peperangan. Peperangan Uhud, Nabi kita bisa dikatakan kalah dengan kaum muslimin. Apa kata sang raja? An-Nabiyyu mahzum. Seorang nabi bisa kalah. Bagaimana mungkin itu? Karena kalau dia dalam kebenaran, tidak akan mungkin kalah. Itu pandangan beliau. Baik. Apa kata Abu Bakar Al-Baqilani? Dalam keyakinan kalian, Isa itu kan Tuhan. Betul ya, kata raja. Baik. Bagaimana mungkin seorang Tuhan kalah sehingga dia disalib, kalian paku tangannya? Itu jawaban Abu Bakar Al-Baqilani. Bungkam, Pak, tidak bisa. Raja itu berkutik. Bagaimana kalau seorang nabi manusia biasa dalam peperangan dia kalah, itu biasa karena dia manusia. Tapi bagaimana mungkin yang kalian percaya bahwa dia sebagai Tuhan bisa dikalahkan sehingga disalib dia? Terdiam, Pak. Akhirnya karena tak ada lagi yang bisa diungkapkan, apa dia katakan kepada Abu Bakar Al-Baqilani? Bagaimana dengan Aisyah? Itu jawaban, itu pertanyaan sang raja. Bagaimana dengan Aisyah? Ketika ditanyakan ini kepada Abu Bakar Al-Baqilani sekalian, Abu Bakar Al-Baqilani paham dia.
Ya, kemana arah dari pertanyaan? Pasti untuk menghinakan istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bintus Siddiq, As-Siddiqah bintus Siddiq. Nah, maknanya mereka ini pun ternyata meyakini haditsul ifki, fitnah yang terjadi terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Al-Imam Al-Baqilani pandai dia, karena beliau seorang ahli debat. Apa dia bilang? Kedua-duanya telah pernah difitnah. Siapa keduanya? Satu Aisyah, yang kedua Maryam. Kedua wanita ini pernah difitnah. Tapi yang pertama yang difitnah adalah Maryam. Ya. Kemudian setelah itu baru Aisyah, maknanya dengan tahun yang berbeda. Intinya dua wanita terbaik ini pernah kena fitnah oleh kaumnya masing-masing. Tapi satu hamil dan melahirkan, satu tidak. Nah, artinya, ini untuk penjelasan saja, bukan menuduh bahwa Maryam wanita yang bukan, tidak. Tapi beginilah cara Al-Imam ya untuk mengungkapkan satu kebenaran dan sekaligus membungkam pikiran kotor yang ada pada sang raja tersebut. Apa kata Imam Al-Baqilani? Kedua wanita mulia itu pernah difitnah oleh kaumnya masing-masing. Maryam dan Aisyah. Tapi wanita yang pertama difitnah tersebut memang dia hamil dan melahirkan. Sedangkan yang kedua ini tidak. Artinya apa? Yang ingin dijelaskan Abu Bakar Al-Baghdadi, sepatutnya yang lebih layak kalian bincangkan adalah bukan Aisyah, tapi Maryam. Begitu. Ini kira-kira debat-debat atau contoh-contoh debat-debat para ulama di masa lalu sekalian, yang kita balik kepada ucapan Al-Imam Al-Qurtubi tadi, bahwa beliau mengatakan al-jidalu laysa malmuban bi itlaq. Bahwa berjidal, ya, berdebat ada saatnya itu diperlukan. Dan betapa banyak orang-orang masuk ke dalam agama ini itu dengan jalan debat. Ya, itu dengan jalan debat. Tengok Allah yahfazuhu, semoga Allah menjaga beliau, Zakir Naik hafizahullah. Ini dengan hujah-hujahnya yang kuat, berapa banyak manusia yang sudah masuk Islam lewat usaha beliau. Ya. Kemudian sebelumnya lagi, sebelum beliau atau mungkin guru beliau, ya, Ahmad Didan rahimahullah. Bisa kita katakan ribuan manusia yang masuk Islam di tangan juga lewat debat. Ya. Sekarangnya anak-anak Ahmad Didan malah. Sekarang pun anak beliau kan, betul. Muda, luar biasa. Itu juga terkadang senjata para anbiya untuk membungkam musuh-musuh dakwah sekalian. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Ketika mereka mengatakan seperti itu, bahwa kalau memang kau seorang nabi, kau sudah terlalu banyak membantah kami. Ya, sepanjang masa engkau membantah kami. Udahlah. Datangkan siksa dan ancaman yang engkau takutkan kami dengannya. Bila engkau betul-betul jujur dalam ucapanmu, atau engkau benar sebagai seorang rasul. Udah, jatuhkan siksa itu sekarang. Baik. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya? Qala innama ya'tikum bihillah insya'a. Nabi Nuh mengatakan untuk urusan yang satu ini, dia akan datang kepada kalian
dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menghendaki. Itu bukan di tanganku. Itu bukan di wewenangku. Itu bukan ada dalam genggamanku. Itu untuk urusan Allah. Allah lah yang berhak menurunkan itu bila dia kehendaki. Dan Allah pula lah yang berhak menahan itu bila dia tidak sukai. Itu bukan di tanganku. Itu kata Nuh alaihissalam. Wa ma antum bimu'jizin. Dan apabila siksa itu telah datang kepada kalian, ya, wa ma antum bimu'jizin, maka tidak ada satupun di antara kalian yang bisa selamat darinya. Kalian tidak akan bisa lari. Wa ma antum bifatinin, kata tafsir para ulama. Innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Dia tambah lagi, Pak. Ucapannya atas bimbingan Allah. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Subhanallah. Dan tidaklah bermanfaat bagi kalian nasihat-nasihatku. Ya. Tidak akan bermanfaat bagi kalian nushi, nasihat-nasihatku. In aradtu an ansaha lakum. Bila aku berkeinginan untuk menasihati kalian. Atau nasihat-nasihatku di masa lalu. Ya, wala yanfa'ukum nushi. Tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihat-nasihatku di masa lalu. In aradtu an ansahalakum, atau jika aku juga akan menasihati kalian lagi, tidak akan ada manfaatnya bagi kalian nasihat itu. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum, jika Allah Subhanahu wa taala hendak menyesatkan kalian. Hendak menyesatkan kalian. Kalau Allah sudah berkeinginan menyesatkan kalian karena ulah-ulah kalian sendiri, ya, maka tidak akan ada manfaatnya bagi kalian nasihat-nasihatku di masa lalu dan di masa akan datang. Kira-kira begitu, Pak. Dua syartiyah di sini. Ya, satu, in aradtu an ansahalakum. Yang kedua, in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Yang semuanya wala yanfa'ukum nushi. Tidak ada manfaatnya. Bila Allah sudah menetapkan, ya, keinginannya untuk menyesatkan kalian, tapi jangan kita lupa sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyesatkan seorang hamba kecuali memang kecenderungan hamba itu terhadap kesesatan. Ya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala ada kecenderungan mereka terhadap kesesatan, ya, maka Allah pun sesatkan mereka. Yang kata para ulama, itu dimulai dari pilihan orang. Wa hadainahun najdain. Kami telah pilihkan dua jalan, tariqul haq wa tariqus syarr. Ada jalan baik, ada jalan buruk. Kalian diberikan kepandaian untuk memilih dua jalan. Mana kecenderungan yang kalian ingin. Gitu ya. Jadi bukan Allah sesatkan dengan kezaliman lah, dan maha suci Allah dari itu. Karena Allah telah mengharamkan pada dirinya kezaliman. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya aku telah mengharamkan pada diriku, kata Allah, berbuat kezaliman, dan kezaliman itu kuharamkan di antara kalian. Ya. Yuridullah ayyughwiyakum. Bila Allah Subhanahu wa taala dengan iradahnya
ya, dengan iradahnya sekalian, atau yang kata ulama iradah kauniyah, ya. Bila Allah menginginkan kesesatan kepada siapapun, maka seterang apapun hujjah, ya, seikhlas apapun nasihat disampaikan, tidak akan ada pengaruhnya kepada mereka. Itulah kira-kira makna ucapan Nuh alaihissalam. Wala yanfa'ukum nus'i in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum. Tafsiran lain makna dari an yughwiyakum, yang pertama tadi kita bilang al-ighwa al-idlal. Yuridu an yughwiyakum maknanya yuridu ayyudillakum. Ya, ayyudillakum, menyesatkan kalian. Tapi ada lagi tafsiran ulama kita sekalian bahwa an yughwiyakum ay an yuhlikakum. Bila Allah sudah berkeinginan untuk membinasakan kalian, akhirnya kita membinasakan kalian dengan siksanya, maka tidak ada manfaatnya bagi kalian nasihat-nasihatku yang sudah berlalu, begitu juga nasihat-nasihat yang akan datang. Ya, yuridu an yughwiyakum. Yang pertama an yudillakum, itu tafsirnya, atau an yughwiyakum ay ihlakakum, membinasakan kalian. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Dialah Allah Tuhan kalian. Wa ilaihi turja'un, yang hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itulah jawaban Nuh alaihi salam sekalian dalam episode yang pertama dari kisahnya di surah ini, Pak. Kenapa saya katakan episode pertama? Sebab kata para ulama, episode kedua dari kisah Nabi Nuh alaihissalam itu dimulai dari ayat yang ke-36. Yang insya Allah akan kita kaji dan nanti di minggu hadapan insya Allah. Cuman ya, mayoritas ulama, ini pilihan mayoritas ulama, Pak. Dua episode yang berkenaan dengan kisah Nabi Nuh di surah ini, ya, itu diselingi dia dengan satu ayat, itulah di ayat yang ke-35, Pak. Ya, yang menurut mayoritas ulama ini bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, secara khusus Quraisy. Jadi semacam apa kita bilang? Ayat yang ke-35 ini, ya, ini semacam apa? Ya, semacam pemisah, ya, semacam pemisah singkat, ya, di antara dua episode dari kisah Nuh alaihissalam. Ini kalau kita ke pendapat mayoritas ulama. Karena itu ayat yang ke-35 ini menurut kebanyakan para ulama, am yaqulu naftarah. Ya, am yaqulu naftarah. Bahkan mereka siapa di sini? Orang-orang Quraisy. Orang-orang kufar Mekah. Terus menerus mereka mengatakan bahwa iftarah Quran itu, gitu ya, Quran itu yang di sana ada kisah-kisah para anbiya di sebelum Nabi kita sallam, itu adalah iftarah, ya, buatan-buatan dan karangan-karangannya. Jadi mereka tuduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Quran yang dia sampaikan yang ada kandungan kisah di sana itu adalah iftarahu. Maknanya karangan-karangan belaka beliau. Ya. Itu kata mayoritas ulama.
Ya, jadi ayat ini menurut mereka sekalian sebagai perhentian sejenak gitu ya. Sebagai perhentian sejenak sebelum masuk kepada episode yang kedua dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Am yaquluna iftarah, bahkan mereka berkata dia membuat-buatnya. Maksudnya dia itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mereka tuduh membuat-buat Al-Qur'an yang termasuk ada kisah di dalamnya. Nah, jadi ini semacam perhentian sejenak itu. Sebelum dilanjutkan kisah berikutnya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini saya bilang tadi pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi di antara para ulama mengatakan tidak. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ini masih kelanjutan tentang kisah Nuh alaihissalam. Nah, karena itu mereka yang punya pendapat seperti Ibnu Abbas bahwa ayat ke-35 ini masih ayat yang berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka katakan am yaquluna, am di sini dengan makna bal. Ya, dengan makna bal. Artinya bahkan mereka kaumnya Nabi Nuh terus menerus mengatakan bahwa risalah agama dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu iftarah, itu adalah yang dia buat-buat dan dikarang-karangnya sendiri. Itu ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mayoritas ulama mengatakan tidak, bahwa ini adalah semacam selingan, ya, semacam selingan. Dan terkadang memang selingan itu perlu, ya, terkadang selingan itu perlu. Nah, makanya kan kita tengok di televisi-televisi itu, Pak. Nah, kalau mereka sedang menyiarkan satu satu tontonan menarik, ya, seperti film dan sebagainya, selalu ada iklan, ya, sebagai selingannya. Kira-kira demikian di sini, menurut mayoritas ulama. Karena itu ayat ini berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kufar, ya, yang menuduh Nabi kita bahwa apa yang dia sampaikan kepada mereka itu adalah yang dia buat-buat sendiri dan merupakan karangan-karangannya sendiri. Baik, menjawab pertanyaan itu Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi kita sebagaimana dia membimbing Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi kita? Ucapkan, qul, katakan ke mereka wahai Muhammad, iniftaraituhu, ya, iniftaraituhu. Jika aku yang membuat-buat apa yang kusampaikan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Baik. Fa'alayya ijrami. Maka hanya akulah yang akan memikul. Maka akulah yang akan memikul dosaku. Kalau Quran yang kubacakan kepada kalian nih, kalau Quran yang kuterangkan kepada kalian nih, kalian anggap ini sebagai karangan-karanganku, aku yang membuat-buatnya, maka aku yang bertanggung jawab dengan itu. Aku yang akan memikul dosanya, bukan kalian. Bukan kalian. Fa'alayya ijram. Baik. Fa'alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Dan aku pun akan berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Ya. Dan aku pun berlepas diri dari dosa yang kamu perbuat. Nah, di sini kalau kita ke ilmu balaghah ada namanya ihtibaq. Ya. Ihtibaq itu contohnya begini. Kalau ke ayat nih kita,
Iniftaraituhu fa'alayya ijrami. Jika memang Quran yang kalian tuduhkan kepadaku bahwa ini adalah karangan-karanganku, ya, ini adalah yang kubuat sendiri, fa'alayya ijrami, maka akulah yang bertanggung jawab ya dengan dosanya. Aku yang akan memikul dosaku sendiri tentang ini. Wa antum bari'una ijrami, dan kalian akan berlepas diri dari dosaku. Ya. Kalian pasti akan berlepas diri dan tidak akan memikul dosa. Bila aku mengatakan ya bahwa Quran ini adalah bila kalian mengatakan Quran ini adalah buatanku, maka aku yang akan memikul dosaku dan kalian tidak akan memikul. Begitu. Baik. Wa ana bari'um mimma tujrimun. Tapi kalau Quran ini, ya, kalau Quran ini betul-betul ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan-karanganku, fa'alaikum ijramukum. Ya, maka kalianlah yang akan memikul dosa kalian karena tuduhan keji kalian itu, dan aku berlepas diri dari dosa kalian, artinya tidak ikut menanggung dosa kalian. Itu namanya dalam bahasa ihtibaq sekalian. Ini iftaraituhu alayya ijrami. Ya, bila ku betul-betul ku karang dan ku buat-buat Quran ini, maka akulah yang akan memikul dosanya, bukan kalian. Ya, bukan kalian. Tapi bila ya aku tidak membuat-buat Quran ini dan memang ini benar adalah sebagai kalamullah, maka kalian yang akan memikul dosa kalian dan aku berlepas diri dari dosa kalian. Nah, kira-kira begitu sekalian. Singkatnya, seperti saya katakan tadi, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat yang ke-35 ini adalah semacam selingan, ya, semacam satu perhentian sebelum masuk kepada episode yang kedua dari kisah Nabi Nuh yang akan menceritakan kepada kita awal diperintahkannya Nuh alaihissalam membuat bahtera besar, bagaimana kesudahannya dan bagaimana cerita tersebut insya Allah akan kita dalami dan baca dia nanti di ayat-ayat kita sesudahnya. Wallahu alam. Untuk malam ini saya kira buat sekalian kita cukupkan dulu ayat kita sampai di sini. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Oh iya, insyaallah. Silakan jika ada soalan boleh kemukakan. Saya ada satu soalan Ustaz. Silakan. Ustaz, dalam ayat 31 tu Ustaz yang terakhir tu. Kenapa Nabi Nuh mengatakan yang sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar dari termasuk orang-orang yang zalim. Dia merujuk kepada ayat yang sebelum ini Ustaz. Ya. Inni idzal laminaz zalimin. Betul. Ya, pertanyaan Bapak? Kenapa dia kata dia termasuk dalam orang-orang yang zalim? Oke. Baik. Ustaz ada terangkan tadi saya tak dapat nak iya, Pak. tadi apa Ustaz cakap tadi. Inni idzan. Idzan tuh Pak, kan di situ ada tanwin ya. Betul. Idzan. Tanwin itu disebut tanwin iwad. Tanwin ganti. Ya, tanwin pengganti, Pak. Maknanya pengganti dari kalimat yang mahdzuf, yang tidak ditonjolkan.
Nah, tapi baru bisa kita pahami apa yang tidak ditonjolkan dari makna ya sebagai kata ganti idzan di situ itu dari ayat sebelumnya, kan? Kan kita katakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam, ya kan? Ini kan didesak oleh kaumnya, Pak. Sebagaimana Nabi kita SAW didesak oleh orang-orang Quraisy dulu, supaya mereka itu bila berhadapan dengan Nabi Nuh, ya kan, orang-orang yang mereka anggap remeh, mereka anggap hina, ya kan, orang-orang yang fuqara, ini jangan ada semajlis dengan mereka. Nah, itu ya, jangan semajlis dengan mereka. Sama seperti kita katakan permintaan Quraisy ya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika mereka berhadapan dengan Nabi, kalau bisa orang-orang lemah ini jangan ada di hadapan kami, gitu. Tapi tak mau. Gitu. Nah, ini keangkuhan mereka. Baik, itu satu. Kemudian permintaan mereka juga, kalau kita khususkan kepada Nabi Nuh dan kaumnya, permintaan kaum Nabi Nuh kepadanya, Pak, meminta ya agar Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada orang-orang yang kaumnya pandang lemah, ya, supaya Nuh mengatakan kepada kaum-kaumnya yang lemah itu, yang menurut pandangan orang-orang kafir tadi, la yu'tiyahumullahu khaira. Sampaikan ke mereka bahwa Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Ya, maksudnya begini. Nuh, sampaikan kepada orang-orang lemah dari pengikutmu itu bahwa Allah ya Subhanahu wa taala, ya Tuhan yang kalian sembah itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka. La yu'tiyahumullahu khaira. Ikutnya mereka kepadamu tidak akan mendatangkan apa-apa untuk mereka, tidak ada gunanya. Sampaikan ini kepada mereka. Ya, itu kata permintaan kaumnya kepada Nabi Nuh. Nah, tapi Nabi Nuh enggan, tidak mau dia mengatakan itu dengan alasan Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Karena apa yang ada di hati mereka hanya Allah yang tahu. Nah, baru sesungguhnya aku gitu ya. Sesungguhnya aku apabila mengatakan ya kepada orang-orang yang kalian pandang lemah itu, ya, perkataan yang kalian ya minta kepadaku untuk disampaikan kepada mereka bahwa Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka dengan mengingatku. Bila aku sampaikan itu kepada mereka, berarti aku berbuat zalim. Nah, kita kira-kira begitu maknanya. Ya, maknanya bila saya ya melakukan permintaan kalian dengan mengatakan kepada pengikut-pengikutku yang kalian pandang lemah bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kalian dengan mengikutku, bila aku sampaikan ini kepada mereka atas permintaan kalian, maka aku termasuk orang-orang yang zalim dalam hal ini. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Syahrul. Paham, Ustaz, paham. Baru jelas, Jazakallah khair. Jadi idzan itu asalnya kan idza, Pak. Ya, maknanya apabila. Tapi di situ ada tanwin kan, namanya tanwin iwad, tanwin ganti. Ganti dari kalimat-kalimat yang tak ditonjolkan tapi bisa kita pahami dengan alur ayat seperti tadi, Pak. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan jika ada soalan yang lain. Baik. Nampaknya tak ada, Ustaz, soalan. Tak ada masalah. Insyaallah kita cukupkan dulu malam ini, Pak. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan insyaallah panjang umur
dan bisa kita sambung insyaallah kajian kita ini dengan ayat berikutnya, dan kita sudahi pertemuan ini dengan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairah, dan saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.